Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Siagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023, hari biasa pekan ke-18. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan dampingilah kami dengan sabdamu, daya rohmu. Kami mohon, berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan. Ialah Yesus pemimpin kami, yang menjadi pengantara kami di hadapanmu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kisah tentang penggandaan roti dari 5 roti dan 2 ikan menandakan bahwa dalam hidup ini tidak melulu makanan yang menjadi sumber penghidupan manusia, tetapi juga keterbukaan atas kehendak Allah. Bagaimana yang tadinya hanya 5 roti dan 2 ikan, yang menurut pemikiran logis atau nalar kita tidak mungkin bisa untuk memberi makan sejumlah orang yang besar, bahkan tercatat 5.000 orang. Namun oleh karena keterbukaan yang diajarkan oleh Kristus kepada Allah, maka akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupi 5.000 orang. Entah bagaimana caranya, tetapi saya percaya bahwa ketika akhirnya ada yang berbagi 5 roti dan 2 ikan, maka semua orang yang membawa bekal pun turut berbagi, dan tidak hanya untuk makan bagi dirinya sendiri, tetapi diberikan bagi yang lain. Sehingga ketika akhirnya semuanya mulai berbagi, dan disitulah sabda Allah memberi makan bagi mereka, dan bahkan sampai sisa 12 bakul. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati kepada kehendak Allah, sehingga tidak hanya disibukkan untuk mencari makanan yang fana, yang bisa habis, yang hanya mengenyangkan perut, yang akhirnya juga kita akan lapar lagi. Tetapi marilah kita membuka hati akan makanan yang sejati, yakni sabda Allah sendiri, yang memungkinkan kita secara duniawi terpenuhi, namun lebih lagi yang secara rohani kita juga tercukupi. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tidak hanya mencari makanan yang duniawi, tetapi terarah kepada makanan yang sejati, rohani yang abadi. Sabda Allah sendiri senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.